Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arinda Kusuma Dewi dengan NPM 21170210004 dari kelas Biologi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari buku Mark Ridley berjudul Evolution Third Edition, bab ke-7 yang berjudul Natural Selection and Random Drift in Molecular Evolution. Pada buku kali ini, di bab 7, saya akan mengambil bahasan pada subbab 7.1. Pada bab 7.1 ini memiliki judul Penyimpangan acak dan seleksi alam secara hipotesis yang dapat menjelaskan terjadinya evolusi molekuler. Pada pembahasan yang pertama kali ini akan dijelaskan mengenai evolusi molekuler. Evolusi pada tingkat molekuler dapat diamati sebagai perubahan nukleotida atau basa di dalam DNA dan perubahan asam amino di dalam protein. Evolusi molekuler juga dipelajari dengan melihat polimorfisme dalam suatu spesies. Polimorfisme ini merupakan variasi urutan DNA yang terjadi ketika suatu nukleotida A, T, C, atau G dalam urutan genom berubah. Dapat disebut dengan nukleotida polimorfisme tunggal atau single nucleotide polymorphism atau mutasi. Polimorfisme ini dalam suatu spesies dan perubahan evolusioner antar spesies dapat dijelaskan dengan dua proses, yaitu seleksi alam dan penyimpangan. Pada perkembangan ilmu evolusi molekuler, seorang ahli biologi bernama Moto Kimura pada tahun 1968 mencetuskan sebuah teori bernama teori netral yang menjelaskan bahwa evolusi terjadi pada tingkat DNA dan protein, namun bukan adaptasi. Didominasi oleh proses acak yang sebagian besar berevolusi pada tingkat molekuler dan menjadi tidak adaptif. Ia menyebut ketika organisme atau populasi secara keseluruhan mungkin beradaptasi sebagai hasil seleksi alam, namun di tingkat molekul atau gen yang bermutasi dan mendorong perubahan tersebut sebenarnya tidak memiliki manfaat adaptif atau kerugian tertentu, namun hanya sekedar bergeser. Selanjutnya pada mutasi seleksi alam. Jika seleksi alam telah menghasilkan sebagian besar perubahan evolusioner pada tingkat molekuler, banyak mutasi yang menguntungkan pasti terjadi, tetapi mutasi netral yang terjadi hanya sedikit. Jika penyimpangan netral telah menghasilkan sebagian besar perubahan evolusioner pada tingkat molekuler, maka frekuensi relatif terjadi sebaliknya. Berikut ini merupakan ilustrasi yang menggambarkan tentang teori netral dan seleksi yang mendukung distribusi frekuensi yang berbeda untuk laju mutasi dengan berbagai koefisien seleksi. Pada gambar 1A menjelaskan bahwa sebagian besar evolusi molekuler akan didorong oleh seleksi, namun mutasi yang benar-benar netral jarang terjadi dan cukup menguntungkan mutasi untuk menjelaskan semua evolusi molekuler. Pada gambar 1B menjelaskan bahwa sebagian besar evolusi molekuler akan didorong oleh pergeseran, namun hampir tidak ada mutasi yang disukai secara selektif. Dan pada gambar yang ketiga yaitu 1C menjelaskan tentang teori pannetralisme yang menyatakan bahwa semua mutasi adalah netral secara selektif. Materi yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan teori seleksi dengan teori netral. Pada teori seleksi, menggunakan seleksi alam untuk menjelaskan mengapa mutasi tersebut hilang, yaitu ketika mutasi yang terjadi tidak menguntungkan dan akan diperbaiki ketika mutasi yang terjadi menguntungkan. Sedangkan pada teori netral, menggunakan seleksi hanya untuk menjelaskan mengapa mutasi yang merugikan tersebut hilang,
yang menggunakan drift untuk menjelaskan bagaimana mutasi baru diperbaiki, di mana genetik drift itu terjadi sebab perubahan gen pool suatu populasi kecil akibat kejadian acak atau yang terjadi secara kebetulan. Teori evolusi molekuler seleksi dan netral setuju bahwa seleksi mendorong terjadinya evolusi adaptif, karena drift lebih kuat dengan ukuran populasi kecil, dan mutasi yang hampir netral ini lebih dipengaruhi oleh drift dalam populasi kecil dan lebih banyak oleh seleksi dalam populasi yang besar. Mutasi menjadi efektif netral atau tidak netral tergantung pada ukuran populasinya. Cara langsung untuk menguji kedua teori tersebut adalah dengan mengukur kesesuaian banyak varian genetik pada suatu lokus, dan menghitung angka dengan koefisien seleksi negatif, netral, atau positif di bawah kondisi lingkungan tertentu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang diperoleh dari materi yang telah disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusi molekuler netral menunjukkan bahwa evolusi molekuler terutama disebabkan oleh pergeseran netral. Yang kedua, mutasi dapat menjadi efektif netral atau tidak netral bergantung pada ukuran populasinya. Dan yang terakhir, teori evolusi molekuler yang hampir netral memperlihatkan bahwa evolusi molekuler dikendalikan oleh penyimpangan yang terjadi secara acak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.